Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi kita pagi ini pada pembelajaran 6 subtema 3 tetap pada tema 1. Nah, pagi ini kita akan melihat beberapa gambar yang berhubungan dengan kelainan-kelainan pada tulang yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ayo kita cermati secara saksama ya nak. Coba diperhatikan gambar-gambar ibu yang di samping. Gambar pertama kita lihat seorang anak yang sedang membaca. Nah, membaca di atas kasur dengan memakai bantal. Kalau kita perhatikan mungkin bantalnya tinggi. Nah, kalau kita membaca dengan memakai bantal yang tinggi seperti itu, lama-kelamaan leher kita bisa sakit. Nah, atau disebut juga dengan salah bantal. Nah, gambar di sampingnya seorang anak yang mengangkat beban terlalu berat sehingga membuat kakinya seperti huruf X. Nah, lama-kelamaan kalau dibiarkan seperti itu, kakinya akan membentuk huruf X, kemudian punggungnya juga akan bengkok, yaitu tulang belakangnya akan bengkok ke belakang. Nah, tulang belakang yang bengkok ke belakang itu kelainan tulang yang disebut dengan kifosis. Nah, kita lihat lagi gambar yang di bawahnya, seorang anak yang sedang bersandar di sofa. Tetapi dia tidak memperhatikan kalau pekerjaannya seperti itu sering-sering dilakukan tanpa memperhatikan tulang punggung posisinya yang bagus, lama-kelamaan dia akan menderita kelainan tulang belakang, yaitu bengkok ke kiri atau ke kanan yang disebut dengan skoliosis. Nah, selanjutnya seorang anak perempuan di samping gambar yang coba diperhatikan, anak perempuan itu sedang menulis, tetapi dia tidak memperhatikan tulang belakangnya yang bengkok. Seperti huruf S. Nah, kita sudah belajar sebelumnya. Kalau tulang belakang itu bengkok ke kiri atau ke kanan, maka itu disebut kelainan tulang skoliosis. Nah, kita lanjut dengan gambar yang ada di bawahnya. Gambar yang di bawahnya seorang anak yang mendaki dengan tidak memposisikan postur tubuhnya, tulang belakangnya yang bengkok. Nah, lama-kelamaan juga bisa menyebabkan tulang belakang bengkok ke belakang atau kifosis. Selanjutnya yang terakhir, gambar seorang anak yang turun tangga. Dia menuruni anak tangga satu persatu, tetapi dengan posisi postur tubuhnya, tulang belakang bengkok ke depan. Nah, harusnya kita menurunkan tulang belakang kita datar. Nah, lama-kelamaan anak ini juga akan menderita kelainan tulang belakang yang disebut dengan lordosis atau bengkok ke depan. Sesuai dengan nyanyi yang sudah kita nyanyikan sebelumnya. Nah, kita lanjut pagi ini dengan pembelajaran ide pokok seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu paragraf. Nah, kita lihat bacaan halaman 183 yang berjudul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Nah, sekarang coba kita lihat. Ibu baca ya. Biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giuliano Sto. Sejak umur 2 tahun, yang lahir pada tahun 2004, sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya, dia hanya melihat-lihat, sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun, sejak berumur 3 tahun, sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Nah, pada paragraf pertama dapat kita lihat ide pokoknya. Ayo, siapa yang tahu?
Nah, kita lihat. Ide pokoknya adalah biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giuliano Stork, sejak umur 2 tahun sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Itulah ide pokoknya. Nah, ide pokok itu bisa juga kita pendekkan sedikit. Seperti ini. Biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Giuliano Stork sejak umur 2 tahun sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Boleh juga seperti itu kalau kita pendekkan sedikit kalimat yang tidak begitu penting. Nah, yang penting kita tahu ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Sementara kalimat-kalimat yang ada setelah ide pokok itu disebut kalimat pengembang. Mana kalimat pengembangnya? Contoh. Pada awalnya dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun sejak berumur 3 tahun sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Itu adalah kalimat pengembang namanya. Nah, kalau dalam paragraf bocah terkuat di dunia pecahkan rekor, kita melihat ide pokok berada di awal paragraf, itu namanya paragraf deduktif. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi anak-anak ibu, untuk paragraf-paragraf berikutnya, silakan anak-anak ibu mencari ide pokoknya. Selamat bekerja, semoga anak-anak ibu semuanya menjadi anak yang pintar, cerdas, dan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.